Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semuanya, kali ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam WA ataupun kolom komentar di YouTube Dokter Sapi. Yang pertama adalah kejadian cacingan dan diare pada pedet. Bagaimana penanganannya, bagaimana kelanjutannya. Kemudian bagaimana yang kedua adalah sapi-sapi mantan LSD. Kemudian yang ketiga adalah kencing berdarah, fenomena kencing berdarah pada sapi. Kemudian yang keempat adalah benjolan besar pada perut dan leher sapi. Nah sahabat, kita lihat yang pertama adalah diare. Diare pada pedet yang saya dapatkan videonya seperti ini sahabat semuanya. Jadi pedet umur 4 bulan mengalami diare yang putih seperti ini, kekuningan atau profus. Nah ini dipertanyakan apakah bisa diberikan pengobatan segera apa tidak kan gitu. Nah saya menjawab bahwa ini segera harus dilakukan pengobatan sahabat semuanya. Nah penyebab diare itu secara umum adalah karena cemaran dari lingkungan yang kotor, air minum yang kotor, ataupun susu dari induk yang kumannya cukup tinggi, sehingga bakteri, virus, dan protozoa ini akan menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan sahabat semuanya. Nah itu, sehingga termasuk cacingan ini dapat menyebabkan diare. Maka penanganannya harus disesuaikan dengan penyebabnya. Ini pada umur 4 bulan keluar seperti ini, kemudian dicek apakah dia cacingan ataupun karena infeksi bakterial yang lainnya. Maka ini ada pertanyaannya. Yang kedua, ada 2 bulan pedet umur 2 bulan mencret, kemudian ketika dilihat di kotorannya keluar cacing seperti ini. Nah cacing-cacing gelang seperti ini, askaris dan segala macamnya keluar bersama kotorannya. Maka kalau memang isinya cacing ada, maka lakukan pengobatan cacing. Kemudian obat cacing. Umur 2 bulan apakah bisa diberikan obat cacing? Bisa. Karena umur 1 bulan pun kalau memang dia memang benar-benar cacingan harus segera diberikan obat cacing. Seperti itu sahabat semuanya. Kemudian bersihkan air minumnya. Pembersihan air minum untuk kasus-kasus diare ini, kalau memang dalam satu populasi diarenya cukup banyak, maka bisa diduga karena air minumnya. Maka lakukan pemberian water treatment, bisa dengan klorin, bisa juga dengan sistem filtrasi, sahabat semuanya. Nah kemudian untuk membersihkan benar-benar kuman tidak ada dalam air minum, sanitasi lingkungan yang menjadi penting. Kemudian kalau diare jangan main-main, maka segera berikan antibiotik juga, trimetoprim sulfat. Kemudian kaulinpektin ini juga akan mempercepat penyembuhan dari si diare. Kemudian yang terakhir adalah pemberian elektrolit untuk mengantisipasi terjadinya dehidrasi sahabat semuanya. Nah kemudian yang kedua adalah kasus sapi-sapi mantan LSD sahabat semuanya. Ini sapi mantan LSD, kulitnya setelah kesembuhan ini menjadi hitam seperti ini, bentol-bentol hitam seperti ini. Ternyata akan sangat mengganggu pandangan dan mengganggu ketika memang dijual seperti itu. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara mengurangi bentol-bentolnya untuk penyembuhan kulit. Nah sahabat semuanya, faktanya bekas LSD pada sapi warna putih ataupun warna merah ini, bekas-bekas hitamnya agak sulit dihilangkan sahabat semuanya, dan sangat mengganggu penglihatan, mengganggu harga dan segala macamnya. Nah kemudian fakta yang kedua, sapi-sapi yang bentol kemarin yang tidak pecah ketika kena LSD, efeknya jangka panjang saat ini baru diketemukan, contoh pada beberapa kasus. Nah kemudian perlu dilakukan treatment ulang ketika memang abses yang kemarin tidak pecah, kemudian baru sekarang muncul terjadinya abses di organ-organ lain. Ini contoh-contohnya, bentol-bentol ini tidak hilang. Nah ini ada beberapa yang ketika memang dia tidak hilang menjadi sembuh normal, tetapi ada yang beberapa ketika bentol-bentol seperti ini ternyata di dalam dagingnya, di dalam organ dalamnya itu mengalami kerusakan, mengalami abses dan segala macamnya. Ini juga yang warnanya putih. Nah ini beberapa kasus ketika memang di testisnya terlihat abses karena memang LSD, karena faktor LSD awalnya hanya sebesar kancing baju, tetapi akhir-akhirnya ini membesar kemudian menjadi
besar sebelah testisnya seperti ini. Ini karena LSD. Jadi memang absesnya terjadi di dalam testis, maka perlu dilakukan pemberian antibiotik untuk bakteri-bakteri yang menimbulkan abses, yaitu kebanyakan adalah bakteri-bakteri gram positif, sehingga kita milih antibiotiknya adalah antibiotik untuk gram positif. Nah, ini juga bekas-bekas dari LSD yang memang kemarin tidak pecah. Nah, saat ini baru muncul gejalanya, terlihat abses-absesnya, sahabat semuanya. Nah, kemudian fenomena berikutnya adalah pertanyaan terkait dengan sapi kencing darah. Ini videonya yang saya dapatkan dari kiriman peternak. Jadi sapi perah ini mengalami pipis darah. Ketika saya minta pastikan ke peternak apakah itu benar-benar pipis darah atau memang dia setelah melahirkan ari-arinya tidak keluar sempurna dan keluar bau. Nah, kemudian dipastikan ternyata adalah pipis darah. Nah, kasus pipis darah ini sudah beberapa kali saya sampaikan menyebabkan fatalitas yang cukup tinggi. Nah, maka segera lakukan penanganan, sahabat semuanya. Penanganan. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah parasit darah yang namanya Babesia. Babesia dia masuk ke dalam tubuh si sapi, masuk ke peredaran darah, dia merusak sel-sel darah merah menjadi lisis, menjadi pecah, menjadi rusak. Kemudian efeknya adalah ketika sel darah merah rusak, salah satunya pipisnya akan bercampur dengan darah yang pecah tadi. Nah, ini ditularkan oleh ektoparasit, caplak, atau yang namanya boopilus. Ketika memang kita lihat ada kutu babi, ada caplak yang menempel di kulit sapi, maka segera bersihkan. Bisa kita dengan semprot, bisa kita dengan ambil satu persatu, dan pastikan di populasi itu benar-benar bebas dari itu. Karena kalau memang ada itu kemudian menular ke sapi lain akan menjadi sangat berbahaya. Ini karena tingkat kesembuhannya cukup rendah ketika memang tidak segera dilakukan penanganan. Nah, caranya apa? Penanganannya kan kita matikan dulu juga parasit darahnya dengan obat-obat parasit darah. Kemudian yang kedua, kita buang vektor penularannya. Kita hindarkan vektor penularannya, yaitu tadi boopilus tadi, caplak, tungau, dan segala macamnya namanya. Kemudian berikan juga dengan trimethoprim sulfa. Ini cukup membantu kesembuhan terhadap sapi-sapi yang mengalami pipis darah, sahabat semuanya. Nah, itu. Nah, kemudian pada kasus terakhir adalah abses. Nah, kita lihat videonya. Nah, ini ketika saya ke lapangan mendapatkan sapi pada bagian abdomennya mengalami pembesaran seperti ini. Kemudian saya coba raba, terlihat isinya seperti ada materi-materi dalamnya. Maka saya coba ambil dengan sepet seperti ini. Barangkali isinya adalah nanah, maka saya coba. Nah, ternyata isinya adalah material padat yang bukan nanah. Yang kita raba ternyata agak padat juga dalam, yang dimungkinkan ini hanya keradangan atau mungkin malah tumor yang mungkin tidak berkembang secara ganas, sahabat semuanya. Nah, sehingga ketika nanti sahabat semuanya ketemu dengan benjolan seperti ini, maka kita pastikan apa isinya, sahabat semuanya. Ini contoh video lainnya. Ini terjadi pembengkakan di sini di leher. Nah, beberapa kasus mantan sapi yang divaksin dengan PMK itu ada efek sampingnya, salah satunya walaupun tidak semuanya adalah terjadi pembengkakan di leher seperti ini. Nah, ini abses. Ketika memang kita raba kemudian isinya adalah nanah, maka kita akan keluarkan nanah tersebut, kita sedot, keluarkan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang terakhir kita bilas dengan antiseptik, Rivanol atau yang lainnya, dan yang terakhir kita masukkan juga antibiotik untuk gram positif seperti amoxicillin, seperti penisilin, dan segala macamnya, sehingga absesnya hilang, kempes, kemudian antibiotiknya akan membersihkan bakteri-bakteri yang ada di dalamnya. Jadi pastikan apakah itu mantan vaksinasi PMK atau masih sisa-sisa dari LSD atau hanya bengkak biasa mengalami keradangan. Kalau memang hanya bengkak biasa ataupun keradangan biasa, bisa kita berikan anti radang. Kemudian yang terakhir, ketika memang dia tumor, ya kita lihat pertumbuhannya apakah tumor ganas apa tidak. Kalau kemudian abses, tadi penanganannya dengan kita fungsi, kita ambil. Nah, sahabat semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat.
terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WA ataupun masuk ke kolom komentar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.